Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah ya, baik semuanya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di mata pelajaran sejarah pada pertemuan ke-6 ya. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu harap kalian harus menyiapkan diri terlebih dahulu. Siapkan alat tulis, pulpen, buku dan juga buku paketnya ya. Ini sudah pada sarapan semuanya? Siapa yang belum? Sudah ya, ibu juga sudah. Jadi pagi hari ini kita harus tetap semangat, sudah sarapan dan juga di pertemuan pagi ya. Ingat, ini pertemuan pagi bukan siang. Jadi kalian harus semangat ya. Baik, dipersilahkan terlebih dahulu kepada KM untuk memimpin doa. Silahkan KM. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Alfiadi ada. Budi ada Budi. Dinar. Gani ada Gani. Gani hadir. Harin ada Harin. Japar. Rina hadir ya. Roni kemana Roni? Sudah hadir. Kenapa katanya? Oh baik, berarti Roni tidak hadir tanpa keterangan ya. Baik, kita masuk ke pembelajaran kali ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai apa? Sekarang materi agresi militer ya. Ibu akan mengulas terlebih dahulu materi di minggu lalu. Ada yang masih ingat? Ya, perjanjian Renville ya. Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin sedikit? Siapa yang berani? Ayo. Baik, jika tidak ada. Jadi perjanjian Renville ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 ya, di kapal Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priuk. Isi dari perjanjian Renville itu sendiri ada yang tahu? Apa yo? Saya dari tadi nggak ada yang tahu. Baik, untuk isi dari perjanjian Renville itu sendiri yaitu yang pertama persetujuan mengenai gencatan senjata, dan selanjutnya tentang dasar-dasar politik, yaitu tentang persetujuan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara berdamai. Yang selanjutnya yaitu tentang kedaulatan Indonesia yang berada di tangan Belanda selama peralihan sampai penyerahan kedaulatan. Ya, jadi seperti itu. Kalian baca-baca lagi ya. Oke, kita masuk ke materi kali ini, yaitu tentang agresi militer Belanda II dan juga penangkapan para pemimpin. Nah, isi dari perjanjian Renville ini mendapat tantangan besar, yaitu hingga muncul mosi tidak percaya terhadap kabinet Amir Syarifuddin pada tanggal 23 Januari 1948, sehingga Amir menyerahkan kembali mandatnya kepada presiden. Dengan demikian, perjanjian Renville ini mengakibatkan permasalahan baru, yaitu tentang pembentukan peralihan yang tidak sesuai dengan yang terdapat dalam perjanjian Linggarjati pada sebelumnya. Ya, kita masuk kepada materi kali ini, yaitu tentang agresi militer Belanda II dan juga penangkapan para pemimpin negara. Nah, sebelum tersendatnya perjanjian Renville ini sudah ada tanda-tanda bahwa Belanda akan melanggar perjanjian ini, dan oleh karena itu pemerintah RI dengan TNI memperhitungkan kemungkinan sewaktu-waktu bahwa Belanda itu akan menyerang melalui kekuatan senjata. Sebelum Belanda bergerak lebih jauh, Van Legen atau wakil dari Jenderal Spoor ini berbisik kepada
Nah, untuk menghadapi kekuatan Belanda ini dibuatlah Markas Besar Komando Jawa atau MBKD yang dipimpin oleh Aha Nasution dan juga Hidayat sebagai antisipasi gitu. Seperti yang telah diduga sebelumnya bahwa Belanda itu melancarkan agresi keduanya pada tanggal 19 Desember 1948. Sebelum Belanda bergerak lebih jauh, Van Legend atau wakil dari Jenderal Spoor ini berbisik kepada Van Beek untuk menangkap Soekarno dan juga Hatta. Nah, dari agresi militer Belanda II ini mengakibatkan bencana militer dan juga politik bagi Belanda maupun Indonesia itu sendiri. Walaupun Belanda nampak mendapatkan kemenangan secara mudah, namun semua itu sebenarnya cukup mahal, sehingga serangan Belanda ini telah dikritik oleh berbagai negara. Dengan taktik perang kilat, Belanda melancarkan serangan di semua front Republik Indonesia ini. Serangan yang diawali dengan penerjunan pasukan-pasukan payung di pangkalan udara Mabuo dan dengan cepat berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta. Yang waktu itu presiden dan wakil presiden memutuskan untuk tetap tinggal di ibu kota meskipun mereka tahu akan ditawan oleh musuh, dengan alasan agar mereka mudah ditemui oleh TNI. Di samping itu, Belanda tidak mungkin melancarkan serangan secara terus-menerus karena presiden dan wakil presiden itu sudah ada di tangan musuh. Akibat dari keputusan presiden dan wakil presiden untuk tetap tinggal di ibu kota, presiden dan wakil presiden serta sejumlah menteri yang lainnya juga ikut ditawan oleh Belanda. Namun kelangsungan pemerintahan RI ini berjalan dengan baik karena Presiden Soekarno ini telah mengirimkan radiogram yang berisi mandat kepada Menteri Kemakmuran yang sedang melakukan kunjungan ke Sumatera untuk membentuk PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Perintah sejenis juga diberikan kepada Maramis yang sedang berada di India. Apabila Syarifuddin atau Menteri Kemakmuran ini gagal, maka Maramis sebagai yang diberi mandat itu berwenang untuk membentuk pemerintahan pelarian di luar negeri. Sementara itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman ini sedang sakit dan juga dirawat oleh Dr. Suwondo, yaitu dokter pribadinya di Kampung Bintaran. Namun setelah mendengar bahwa Belanda itu melakukan serangan terhadap Indonesia, maka Jenderal Sudirman ini, karena hal itu Jenderal Sudirman langsung bangkit dan juga mengambil alih komando untuk selanjutnya menyusun strategi untuk merencanakan, lalu mengajak presiden untuk meninggalkan ibu kota supaya bergerilya. Tetapi pada akhirnya presiden tidak bersedia untuk meninggalkan ibu kota dan akhirnya presiden pun ditangkap oleh Belanda. Namun Jenderal Sudirman tetap melaksanakan perang gerilya ini bersama dengan pengawalnya. Para ajudan menyertai Jenderal Sudirman seperti Suparjo, Cokro Pranolo, dan juga Dr. Suwondo. Nah, pasukan yang berada di bawah pimpinan Letkol Soeharto ini bertugas untuk menghambat gerak laju dari pasukan Belanda. Sebelum berangkat keluar kota, Jenderal Sudirman memerintahkan Kapten Suparjo untuk menyampaikan pesan kilat dari Panglima kepada RRI Yogyakarta yang ditujukan kepada semua anggota APRI atau yang konsepnya telah ditulis tangan sendiri oleh Jenderal Sudirman. Isi dari perintah kilat ini yaitu bahwa agresi militer Belanda yang kedua ini ternyata menarik perhatian PBB karena Belanda ini secara terang-terangan tidak mengikuti persetujuan Renville di depan Komisi 3 Negara yang ditugaskan oleh PBB itu sendiri. Pada tanggal 24 Desember 1949, Dewan Keamanan PBB membuat resolusi agar Republik Indonesia dan juga Belanda segera menghentikan permusuhan dan membebaskan para pemimpin
yang ditawan oleh Belanda. Kegagalan Belanda di medan pertempuran serta adanya tekanan dari Amerika Serikat ini mengancam dan juga memutuskan bantuan ekonomi serta keuangan dan juga memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mungkin? Silahkan. Ayo, Rina, ada yang ingin ditanyakan? Ayo, siapa? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan memberikan pertanyaan. Baik, Ibu akan berikan saja pertanyaan pada kalian ya. Apa ya? Oh, dampak dari agresi militer Belanda 2. Ayo. Ibu jadikan saja PR ya. Minggu besok Ibu akan tanya kembali apa dampak dari agresi militer Belanda 2. Baik, berhubung Ibu juga ada keperluan, sekarang ada rapat guru. Awas, jangan lupa minggu besok Ibu akan tanya apa dampak dari agresi militer Belanda 2. Jangan sampai lupa ya. Baik, siapa yang berani menyimpulkan materi pada hari ini? Siapa? Ayo. Ya, Alfiadi, silakan. Ya. Ya, cukup. Terima kasih Alfiadi. Berikan tepuk tangan. Ya, baik. Jadi agresi militer Belanda 2 ini terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 dengan serangan awal adanya penerjunan pasukan payung di pangkalan udara Maguwo. Dengan cepat berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta. Dan kemudian para pemimpin negara seperti presiden dan wakil presiden ditawan oleh Belanda. Mendengar hal itu, mendengar serangan-serangan dari Belanda, adanya semangat perjuangan dari Jenderal Sudirman ini, ia melakukan perang gerilya. Nah, dari agresi militer Belanda 2 ini ternyata banyak dikecam oleh dunia luar karena Belanda secara terang-terangan tidak mengikuti persetujuan dalam perundingan Renville pada komisi 3 negara di PBB. Kegagalan Belanda di medan pertempuran ini dan juga karena adanya tekanan dari Amerika Serikat yang mengancam dan juga memutuskan bantuan ekonomi dan juga keuangan, memaksa Belanda ini untuk kembali di meja perundingan seperti itu ya. Baik. Jadi pertemuan kali ini telah selesai. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik meskipun kurang aktif ya. Ya, Ibu harap kalian juga bisa merangkul kembali teman-teman kalian yang hari ini tidak masuk seperti Roni ya. Ini Roni sudah 2 kali pertemuan tidak masuk dan juga tidak ada keterangan. Ibu harap kalian sebagai teman-temannya bisa merangkulnya ya. Baik, untuk itu Ibu akhiri saja pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.